for the countdown. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang renang, dan gaya yang kita ambil pada pertemuan kali ini yaitu gaya bebas. Sebelum kita masuk pada video gaya bebas ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang pengertian dan manfaat dari renang. Adapun pengertian dan manfaatnya sebagai berikut. Adapun pengertian renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Adapun manfaat dari renang ini yaitu 1. Menjaga berat badan ideal, 2. Membentuk dan menguatkan otot, 3. Baik untuk kesehatan jantung, 4. Tinggi badan bertambah. Adapun videonya sebagai berikut. Saat ini kita akan belajar tentang renang gaya bebas. Yang pertama adalah posisi pada renang gaya bebas. Posisinya adalah hidrodinamis atau streamline, hampir sejajar permukaan air. Tubuh berputar pada rotasi, gerakan tubuh tidak naik atau turun, ataupun meliuk-liuk. Sedangkan posisi kepala, untuk perenang jarak pendek, kepala agak naik, pandangan ke depan, sedangkan perenang jarak menengah dan jauh, kepala rendah dari permukaan air, pandangan menyudut dari dasar kolam. Selanjutnya adalah gerakan pernapasan dalam renang gaya bebas. Posisi yang terbaik untuk napas pada gaya bebas ini adalah ketika kepala masih rendah di dalam air dan mulut membuka. Keluarnya kepala dari air akan merusak gaya, membuat lelah dan sangat memakan energi. Gerakan pun akan semakin lambat. Langkah pernapasan dalam gaya bebas yaitu memutar kepala ke arah kanan atau ke arah kiri, dan dilakukan saat salah satu tangan keluar dari permukaan air. Untuk melakukan pernapasan dianjurkan menggunakan mulut supaya tidak air masuk ke dalam tubuh. Dan saat membuang nafas di dalam air digunakan hidung. Yang harus diingat adalah posisi kepala jangan terlalu rendah, pemasukan tangan, ibu jari ke bawah, tangan di depan bahu, siku ke atas, lengan hampir lurus. Dan untuk tarik atau dorong, tarik di bawah bahu, dorong melalui paha. Pemulihan kembali, angkat siku untuk mulai mengadakan pemulihan dan bawa melingkar. Selanjutnya adalah gerakan kaki pada gaya bebas. Gerakan kaki pada gaya bebas ini mudah dikuasai karena kita sudah memulai melakukannya ketika untuk pertama kali kita bergerak di sekitar kolam dan menggerakkan kaki kita ke atas, ke bawah sambil berpegangan pada papan seluncur. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gerakan kaki dalam berenang yaitu adalah irama gerakan dalam naik turun mengarah lurus dan naik turun dengan beberapa pukulan kaki. Fase istirahat pada lutut ditekuk untuk melucut atau memukul sudut adalah antara 30 sampai 40 derajat. Dan kedalaman paha ketika memukul atau melucut adalah 20 sampai 25 cm, sedangkan kedalaman tungkai ketika memukul atau melucut adalah 30 sampai 35 cm. Selanjutnya adalah gerakan lengan pada gaya bebas. Gerakan tangan dari gaya bebas akan menentukan kecepatan dalam berenang. Karena itu perlu dilakukan dengan baik sejak awal, karena gerakan lengan inilah yang menjadi kunci renang yang cepat, efektif, dan betul-betul bebas. Gerakan lengan dilakukan dalam 2 tahap. Yang satu dilakukan di dalam air,
sementara tangan menarik dan mendorong air ke belakang dengan melajunya tubuh ke depan. Yang satu dilakukan di atas air dengan bergeraknya dengan tangan ke depan sebelum masuk lagi ke dalam air untuk gerakan selanjutnya. Gerakan inilah yang dikenal dengan istilah asing, yaitu recovery atau pemulihan kembali. Tetapi semua gerakan ini dilakukan secara kontinu dan bergantian kanan dan kiri. Sementara satu tangan masuk ke dalam air, yang lain keluar dan bergerak ke depan sebelum masuk ke dalam air. Tetapi ketika lengan yang berada di sisi lain mencapai saat akhir dari gerakan tarikannya,